Halo sobat semua, balik lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal SKB pengelola barang milik negara. Soal ini relevan juga untuk analis keuangan, pengelola keuangan negara, dan auditor keuangan. Soal ini adalah soal request dari teman-teman kita di kolom komentar. Sebelumnya, jangan lupa ya terus dukung kami dengan cara di subscribe channel kami ya. Jangan lupa juga di share, di like, and di komen. Seperti biasanya, kita akan membahas 15 soal tentang pengelolaan barang milik negara. Seperti biasanya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Setelah itu akan ada jeda beberapa detik dan saya akan membahas pembahasannya. Baiklah, mari kita lanjut ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang A. Pengelolaan keuangan negara, B. Pengelolaan barang milik negara atau daerah, C. Pengelolaan keuangan daerah, D. Dana desa, atau E. Pengelolaan aset negara. Jawaban yang benar adalah B. Pengelolaan barang milik negara atau daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Soal nomor 2. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah A. Kuasa pengguna barang, B. Pengguna barang, C. Pengelola barang, D. Penilai, atau E. Pejabat negara atau daerah. Jawabannya adalah C. Pengelola barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Soal nomor 3. Pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya disebut A. Kerjasama pemanfaatan, B. Bangun guna serah, C. Pinjam pakai, D. Bangun serah guna, atau E. Sewa. Jawabannya adalah A. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Soal nomor 4. Pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi beberapa kegiatan kecuali A. Pengadaan, B. Penggunaan, C. Penata usahaan, D. Penjualan, atau E. Penghapusan. Jawabannya adalah D. Penjualan. Pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas berikut ini kecuali A. Fungsional, B. Efektivitas, C. Efisiensi, D. Kepastian hukum, atau E. Kepastian nilai. Jawabannya adalah B. Efektivitas. Pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Soal nomor 6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara dan menghimpun hasil inventarisasi merupakan salah satu dari tanggung jawab A. Pengguna barang, B. Kuasa pengguna barang, C. Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara, D. Kepala daerah atau dinas yang menggunakan barang milik daerah, atau E. Pejabat negara atau daerah. Jawabannya adalah C. Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara. Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara memiliki beberapa tanggung jawab, di antaranya adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara dan menghimpun hasil inventarisasi. Untuk tanggung jawab lainnya, silakan dibaca PP nomor 27 tahun 2014 ya. Soal nomor 7. Pengelola barang milik daerah adalah A. Gubernur, B. Sekretaris daerah, C. Menteri, D. DPRD, atau E. Kepala SKPKD.
Jawabannya adalah B. Sekretaris daerah. Gubernur atau wali kota atau bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sedangkan pengelola barang milik daerah diserahkan kepada sekretaris daerah. Soal nomor 8. Perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah, kecuali untuk penghapusan berpedoman pada A. Standar barang, B. Standar kualitas, C. Standar kebutuhan, D. Standar lokasi, atau E. A dan C benar. Jawabannya adalah A dan C benar. Perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah kecuali penghapusan berpedoman pada 1. Standar barang, 2. Standar kebutuhan, 3. Standar harga. Soal nomor 9. Untuk barang milik daerah, standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh A. Pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, B. Pengelola barang setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati, atau wali kota, C. Dinas terkait setelah berkoordinasi dengan sekretaris daerah, D. Gubernur, bupati, atau wali kota setelah berkoordinasi dengan DPRD, atau E. Gubernur, bupati, wali kota setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. Jawabannya adalah Gubernur, bupati, atau wali kota setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk barang milik daerah, standar harga dan standar kebutuhan ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk barang milik daerah setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. Soal nomor 10. Pengadaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut ini, kecuali A. Efektif, B. Efisien, C. Kepastian hukum, D. Terbuka, atau E. Bersaing. Jawabannya adalah C. Kepastian hukum. Pengadaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Soal nomor 11. Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari penggunaan barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan A. Gubernur, bupati, atau wali kota, B. Sekretaris daerah, C. DPRD, D. Kepala SKPKD, atau E. Kepala SKPD. Jawaban yang benar adalah A. Gubernur, bupati, atau wali kota. Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan gubernur, bupati, atau wali kota. Soal nomor 12. Untuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa kecuali A. Sewa, B. Pinjam pakai, C. Bangun serah guna, D. Kerjasama penyediaan infrastruktur, atau E. Bagi hasil. Jawabannya adalah E. Bagi hasil. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa 1. Sewa, 2. Pinjam pakai, 3. Kerjasama pemanfaatan, 4. Bangun serah guna atau bangun serah guna, 5. Kerjasama penyediaan infrastruktur. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Jangka waktu sewa barang milik negara atau daerah paling lama adalah A. 3 tahun dan dapat diperpanjang, B. 4 tahun dan dapat diperpanjang, C. 7 tahun dan dapat diperpanjang, D. 10 tahun dan dapat diperpanjang, atau E. 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jawabannya adalah E. 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa barang milik negara atau daerah paling lama adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Soal nomor 14. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama adalah titik-titik sejak perjanjian ditandatangani. A. 25 tahun, B. 10 tahun, C. 15 tahun, D. 30 tahun, atau E. 20 tahun. Jawabannya adalah D. 30 tahun. Jangka waktu bangun serah guna atau bangun guna serah paling lama adalah 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Soal terakhir, kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara atau daerah dilakukan antara pemerintah dan badan usaha. Badan usaha tersebut harus berbentuk kecuali A. Perseroan terbatas, B. Badan usaha milik negara, C. Badan usaha milik daerah, D. Koperasi, atau E. Mitra usaha. Jawabannya adalah
Mitra usaha. Kerjasama penyediaan infrastruktur atas barang milik negara atau daerah dilakukan antara pemerintah dan badan usaha. Badan usaha tersebut harus berbentuk 1. Perseroan terbatas, 2. Badan usaha milik negara, 3. Badan usaha milik daerah, dan 4. adalah bentuk koperasi. Demikian pembahasan soal kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa terus dukung channel kita ini dengan cara di-subscribe ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada soal yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan komentar di kolom pesan. Jangan lupa di-share, like, dan komen video ini ya, agar kami makin bersemangat membuat konten-konten lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.